Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, channel kami Masai Aquatic. Yang baru datang boleh di subscribe juga ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan ya informasi seputar ikan hias ya. Nah, kita udah di penghujung tahun nih teman-teman, udah di penghujung tahun 2022. Pasti banyak yang punya planning ya untuk tahun depan, mau rencana breed ikan apa nih ke depannya. Kita mau kasih prediksi ya, prediksi dari kita, dan bukan prediksi lagi ya, ada beberapa ikan yang emang udah namanya ikan abadi ya teman-teman, karena udah lama banget, udah 10 tahun terakhir ikan itu rame untuk pasaran di ekspornya ya, dan di lokal juga lumayan gitu, lumayan banyak gitu. Ada beberapa ikan abadi yang emang udah 10 tahun kemarin ya, udah sangat ini ya, ordernya ya untuk ekspor ataupun untuk lokal udah sangat bagus lah seperti itu ya. Nah, kita mau kasih prediksi ya untuk tahun 2023 ini mungkin ada sekitar 6 jenis ya, mungkin ya. Ada 6 jenis yang sekiranya bakal terus rame, dan ada beberapa ikan baru yang prediksinya bakal ramai juga ya untuk tahun 2023. Nah, yang pertama kita kasih tahu dulu ya. Mungkin teman-teman udah sering lihat konten kita ya. Dan ikan ini yaitu ikan Frontosa. Frontosa itu ya udah ikan abadi ya kalau di Bandung itu ya, apalagi untuk tujuannya untuk ke eksportir atau beberapa supplier besar. Itu sangat wah lah ikannya. Dan ikan ini termasuk ikan yang apa ya? Berumur panjang. Waktu itu kan pernah ya kita nge-konten di BBI ya, ikannya bisa ada yang umurnya 15 tahun, ada yang 20 tahun itu, yang udah sangat besar banget dan masih produktif untuk jantannya itu. Sangat ini, jadi umurnya sangat panjang lah untuk diproduksikan seperti itu. Ikan Frontosa ini permintaannya itu sangat tinggi teman-teman, dan kalau di Bandung ini jadi ikan rebutan di kalangan di eksportir dan beberapa supplier juga, karena ya itu ikan ini kan perlu media atau akuarium yang cukup besar ya, karena ukuran ikan ini kan bisa tumbuh sangat besar ya, bisa sampai 30 atau 40 ya, 40 sentian mungkin udah paling up banget itu. Bisa besar, tapi karena pertumbuhannya yang relatif agak lambat ya, jadi ikan ini biasanya ukuran sekitar 10 sentian ya dia udah bisa namanya dibreed ya, dan itu di umur sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun udah bagus untuk breed kayak gitu sih. Ikan itu udah pasti rame dari tahun kemarin, dan untuk tahun mendatang juga pasti bakal rame seperti itu. Nah, yang kedua ya teman-teman ya, ada ikan ini Tropeus. Tropeus kan ada banyak ya, pernah kita bahas juga, ada Icola, ada Bemba, terus ada Duboisi ya tentunya ya, ada Red Moliro, ada berbagai jenis lagi juga ya, banyak ya pokoknya. Tapi yang paling banyak itu untuk ekspor ya, dan di lokal juga cukup bagus sih itu ya permintaannya, yaitu adalah Tropeus Duboisi. Duboisi itu emang harganya emang gak terlalu tinggi seperti Icola, Bemba ya, tapi permintaannya itu sangat banyak teman-teman, bisa mencapai ribuan ekor ya untuk per minggunya, dan per bulannya juga cukup tinggi gitu. Ikan ini udah lama juga untuk dipakai untuk breed ya di Bandung ini, sangat banyak karena permintaannya itu sangat tinggi seperti itu. Untuk proses budidayanya pun cukup simpel ya, kita nggak perlu akuarium yang sangat besar seperti Frontosa ya. Frontosa kan minimal harus kita punya tank akuarium itu sebesar panjangnya 1,20 meter mungkin ya, paling bagus ya untuk satu set itu. Kalau ini semeter juga cukup ya, atau lebih kurang, atau 80 cm juga cukup untuk
satu set ya, satu set indukan untuk Tropeus dubois ini. Untuk bentuknya mungkin teman-teman udah pernah lihat ya, bentuknya kan bagus ya, warna biru kalau udah induknya itu, terus ada garis kekuningan, dan motif badannya sampai ekor itu warna hitam. Kalau kalau ukuran kecilnya ya, teman-teman mungkin udah pada tahu juga. Lebih lucu lagi, itu ada bintik-bintik polkadot seperti itu sih, keren pokoknya teman-teman. Oke teman-teman, tadi kan udah kasih tahu ya, ada dua ya. Tadi yang pertama itu ada Frontosa, kemudian yang keduanya ada Tropeus. Tropeusnya itu duboisi. Kedepannya bakal rame kalau itu, karena permintaannya itu sangat tinggi untuk jenis Tropeus duboisi ini. Kemudian yang ketiga, nih ada jenis ikan aquascape yang mungkin teman-teman udah tahu juga, pernah kita bahas juga sebelumnya ya. Ini ada Corydoras. Corydorasnya itu Corydoras adolphoi. Adolphoi itu emang ada beberapa tahun kebelakangan ini ya, hampir sama kayak duboisi juga, itu udah tinggi permintaannya untuk ekspor ya, cukup tinggi. Dan untuk lokal juga cukup bagus ya permintaannya juga. Untuk breednya hampir sama seperti Corydoras lainnya ya, bisa pakai medianya bisa pakai paralon, bisa ya, pipa-pipa gitu ya. Terus pakai tali rafia bisa. Terus kemudian ada yang juga yang dia nempelin telurnya di kaca-kaca, jadi kita harus dicabutin ya kayak gitu ya, lalu dipindahkan ke media penetasan seperti itu. Untuk breednya emang agak banyak sih sebenarnya telurnya ya, banyak kendalanya. Pokoknya yang ada di Bandung ini kendalanya itu telurnya banyak, kemudian yang menetesnya nggak bisa maksimal gitu. Dari misalnya beberapa telur yang keluar ya dari induknya, yang menetasnya itu paling cuma sekitar 20 atau 30% aja. Ya kalau di Bandung ini maksimalinnya itu yaitu dengan cara banyakin induk teman-teman. Jadi emang agak sulit ya, tapi untuk harga emang masih bagus adolphoi ini. Makanya untuk saingan di jenis Corydoras adolphoi ini cukup sedikit ya pesaingnya yang breed ikan ini, karena ya itu nggak bisa maksimal gitu. Mungkin kalau indukannya lebih banyak, mungkin ngakalinya seperti itu ya bisa maksimal mungkin ya, seperti itu sih. Dan untuk tahun depan ya pasti bakal tetap ramai ya ikan ini, Corydoras adolphoi ini, seperti itu sih teman-teman. Kemudian selanjutnya itu ada jenis ya Rasbora ya tentunya teman-teman ya, itu masih ramai tentunya untuk tahun depan. Jadi itu ada keempat ya teman-teman ya, keempat itu Rasbora series. Itu ada Rasbora Galaxy, terus ada Rasbora Emerald atau Erythromicron ya teman-teman, terus ada Kubotai. Jadi 3 jenis itu sih kalau teman-teman pengen breed ya jenis Rasbora, saya saranin sih 3 jenis itu aja, soalnya permintaannya tinggi. Dan tahun depan juga perkiraan saya masih berlanjut, karena ya permintaannya itu sangat per minggu itu bisa ribuan ekor. Jadi nggak usah khawatir gitu ya untuk marketnya seperti apa. Jadi udah ada permintaannya, nggak usah bingung. Seperti itu sih teman-teman. Yang kalau ciri fisiknya ya itu tadi ya, Rasbora Galaxy mah udah sering kita kontenin ya. Jadi bintik-bintik, terus ada siripnya warna kemerahan ya untuk induknya. Kemudian kalau Erythromicron cirinya ya garis-garis gitu teman-teman. Warnanya warna biru, kemudian siripnya agak keorenan. Itu Rasbora Emerald. Kalau Kubotai itu kayak neon, hampir sama mirip bentuknya. Bentuk polanya ya, ada garis. Cuman kalau neon kan garisnya biru ya, biru gitu ya. Kalau ini hijau. Biasanya kalau di kalangan hobis nyebutnya green neon gitu. Tapi kalau untuk nama ekspornya sih itu Rasbora Kubotai teman-teman, kayak gitu sih. Jadi kalau mau breed ya 3 jenis itu aja teman-teman, biar nggak pusing untuk jualnya gitu. Oke teman-teman, tadi kan udah ada 4 ya yang udah kita bahas ya.
Nah, kemudian ada ikan yang belum lama-lama inilah ya, ada beberapa tahun ke belakang, mungkin ada sekitar 2 atau 3 tahun ke belakang ya, ikan ini masuk dan udah di-breed lokal, udah lumayan banyak ya, dan permintaan ekspornya juga semakin tinggi gitu, dari tahun ke tahun itu, yaitu ada Rainbow Shiner. Rainbow Shiner itu pernah kita bahas juga di video kemarin-kemarin ya. Itu kan bagus ya, asal Amerika Utara, dan warnanya itu kalau udah induk itu jantannya bakal merah kebiruan. Pokoknya cakep teman-teman. Itu di tank untuk hobis juga sangat bagus sih. Jadi lokal juga pasti ikan ini banyak yang minat karena warnanya yang menarik itu teman-teman. Untuk ekspornya itu lumayan tinggi teman-teman, bisa ribuan kalau untuk Rainbow Shiner ini. Biasanya ukuran jual itu ukuran 1 in ya teman-teman ya. Untuk jantan betinanya sih bisa dibedain lah, gampang, soalnya warna aja. Kalau jantan berwarna ya, kalau betina polosan aja. Untuk breednya kurang lebih teman-teman bisa lihat video kita ya yang sebelumnya, seperti itu pokoknya kayak gitu. Ini untuk tahun depan menurut saya 2023 ini bakal tinggi sih, bakal up lah. Dari tahun ke tahun pokoknya kan ini selalu berkembang, permintaannya semakin tinggi. Mungkin 2023 akan lebih tinggi lagi gitu, karena ya itu nggak banyak orang yang breed ikan ini teman-teman. Padahal ikan ini sangat potensial banget sih untuk di breed. Boleh teman-teman kalau mau coba breed, kita punya indukan juga untuk teman-teman belajar untuk nge-breed kayak gitu sih. Kemudian ada yang keenam ya teman-teman ya, yang terakhir. Yang terakhir itu ada mini puffer. Mini puffer India teman-teman, udah pernah kita buatin konten juga ya. Mini puffer India itu apa ya? Permintaannya selalu ada dan tinggi, karena ya itu, karena nggak ada pesaing mungkin ya, dan harganya juga cukup tinggi. Ikan ini kan cuman kecil ya, sangat aman lah kalau untuk di hobis itu ya. Jadi ukurannya cuman sebesar, maksimalnya cuman 1 in ya, atau 3 sentian lah paling maksimal itu. Biasanya ukuran jual sih kalau ke ekspor ya 1,2 atau 1,5. Kecil sih, cukup kecil. Cuma segede kacang hijau teman-teman. Paling besarnya juga maksimal cuman sebesar kacang merah, seperti itu. Jadi untuk breed ikan jenis ini cukup simpel. Jadi teman-teman nggak perlu akuarium yang cukup besar ya. Ukuran tank ukuran 60 cm juga teman-teman udah bisa breed. Untuk breednya gampang-gampang susah sih sebenarnya teman-teman. Kalau di temen ya, produksinya dia pakai tali rapia teman-teman. Jadi hampir sama kayak rasbora galaksi ya, jenis-jenis rasboraan kayak gitu sih. Jadi mindahin nanti setelah nelur, mindahin ke wadah penetasan, sama tali rafianya dia pindahin aja ke media penetasan. Nanti kalau anakannya udah bisa berenang, baru diangkat si tali rafianya, kemudian bisa dimasukin lagi ke dipakai lagi lah, maksudnya dipakai lagi untuk breed lagi media itunya, kayak gitu sih. Jadi ikan ini sangat potensial banget teman-teman untuk teman-teman coba untuk breed ya. Dan ya itu, ikannya susah sih untuk di kalangan supplier juga. Ini ikannya kalau di Bandung parbut ya. Jadi rebutan lah teman-teman. Jadi sangat jadi breedernya cuman ada beberapa, tapi yang cari banyak, jadi rebutan gitu. Jadi teman-teman boleh cobalah untuk jenis yang ya masih tergolongnya baru lah ya, nggak begitu lama kayak Duboisi atau Duboisi frontosa sama tadi rasbora ya, itu udah lama, udah ikan abadi lah. Jadi bisa dicoba ikan yang baru-baru ini ya, untuk tahun 2023 ini ke depan. Teman-teman bisa coba untuk Rainbow Shiner dengan
Mini Puffer India itu kayak gitu sih teman-teman. Oke teman-teman, udah kita bahas ya tadi ya, berarti ada 6 jenis ikan ya yang potensial untuk kalian coba breed ya. Dan ada beberapa ikan, yang 3 ikan itu yang ikan abadi, ya udah pasti laku lah, nggak akan mungkin nggak laku, marketnya udah jelas kayak gitu. Seperti tadi yang kita bahas ada 6 itu, ada Frontosa, kemudian Tropeusnya jenisnya Duboisi ya. Terus yang ketiga itu ada Corydoras-nya teman-teman bisa coba yang Adelphoi. Kemudian yang keempat itu ada Rasbora ya, Rasboranya Rasbora series, bisa 3 jenis saja teman-teman cobain. Ada Rasbora Galaxy, ada Kubotai, sama Rasbora Erythromicron atau Emerald ya. Kemudian yang kelima ada ikan Rainbow Seiner, yang keenam Mini Puffer India, kayak gitu teman-teman. Prediksi saya ke depan itu yang baru-baru yang 2 itu ya tadi ya, Mini Puffer India sama Rainbow Seiner bakal terus naik terus, karena saingannya dikit untuk di breedernya gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Makasih ya udah saksikan channel kita ya. Mudah-mudahan teman-teman yang breed juga ya semakin sukses di tahun mendatang ya. Orderannya semakin lancar, kemudian yang ikan-ikannya semakin produktif, dan lanjut terus lah pokoknya perikanan Indonesia ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.